Ya Allah, seperti inilah tradisi pembongkaran makam jamaah haji Indonesia di Makkah dan Madinah setelah 4 tahun dikubur. Tradisi pembongkaran kubur seperti ini memang merupakan hal biasa bagi masyarakat Arab Saudi. Namun bagi sebagian orang, pembongkaran seperti ini dianggap tidak beretika kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Setiap tahun, ada ribuan jemaah haji dari seluruh dunia yang meninggal di Tanah Suci. Namun, pemerintah Arab Saudi mengharuskan jenazah dimakamkan di sana dan tidak boleh dibawa pulang ke negara asal. Peraturan ini merujuk keyakinan bahwa Muslim sebaiknya dimakamkan di tempatnya meninggal. Selain itu, jarak yang jauh dari tanah asal dikhawatirkan bisa merusak kondisi jenazah jika nekat dibawa pulang. Oleh karena itu, banyak jamaah haji Indonesia yang dimakamkan di Makkah dan Madinah ketika wafat di Tanah Suci. Namun, tempat pemakaman di Arab Saudi tidaklah permanen, melainkan akan dibongkar setiap 4 tahun sekali. Kuburan di Mekah memang memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan kuburan yang ada di Indonesia. Perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya adalah perihal batu nisan. Tidak hanya itu, ada fakta yang juga cukup mencengangkan di kuburan Mekah, yaitu bahwa setiap 4 tahun sekali, kuburan di sana akan dibongkar dan jenazah akan dipindahkan. Alasan pemerintah Arab Saudi membongkar makam setiap 4 tahun sekali adalah, karena alasan lahan pemakaman di Mekah dan Madinah yang sangat terbatas. Nantinya, sisa jenazah seperti tulang belulang akan diangkat dan dipindahkan ke daerah lain. Adapun makam yang sudah kosong ini akan digunakan kembali untuk memakamkan jenazah yang baru meninggal. Cara pemakaman seperti ini sudah biasa dilakukan untuk menghemat lahan pemakaman yang semakin sempit. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan tentang akan dibawa kemana tulang belulang yang sudah diangkat itu. Hal itu yang sampai sekarang menjadi misteri. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa sisa tulang belulang itu akan dikumpulkan menjadi satu dan dimakamkan kembali di pemakaman lain di Arab Saudi. Di Arab Saudi, setidaknya ada 2 pemakaman tua yang biasa digunakan untuk memakamkan jenazah jamaah haji dan umroh. Di kota Makkah, pemakaman ini bernama Pemakaman Mala. Sedangkan di kota Madinah, bernama Pemakaman Baqi. Untuk mengatasi lahan makam yang semakin sempit, pemerintah Arab Saudi juga telah membangun pemakaman baru di Makkah yang bernama Pemakaman Suroya. Adapun pemakaman Janatul Mala, saat ini berjarak 1 km dari Masjidil Haram. Makam ini merupakan makam yang digunakan untuk menyimpan jenazah orang yang meninggal di Makkah. Namun, saat ini tidak semua orang bisa dimakamkan di sana. Makam ini merupakan makam bersejarah di kota Mekah. Pasalnya, banyak tokoh-tokoh besar Islam yang dimakamkan di makam tersebut, salah satunya adalah Sayyidah Khadijah istri Nabi Muhammad. Menurut sejarah, bahwa komplek pemakaman ini sudah ada sejak 1700 tahun yang lalu, dan berjarak 25 menit dari Masjidil Haram jika ditempuh dengan berjalan kaki. Orang yang pertama kali dimakamkan di sana adalah nenek moyang bangsa suku Quraisy yaitu Qusay bin Kilab. Selain itu, di sana juga banyak dimakamkan keluarga Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, para ulama terkemuka, dan juga orang-orang solih. Adapun di kota Madinah, pemakaman besar di sana yaitu bernama Pemakaman Baqi. Di tempat ini, tradisi pembongkaran kuburan juga sama dilakukan setiap 4 tahun sekali. Jika kita lihat, kapasitas di makam ini sudah sangat penuh. Sebab, pemakaman di sini sudah digunakan selama berabad-abad lamanya. Entah berapa juta manusia yang sudah dimakamkan di pemakaman ini. Sungguh beruntung sekali jamaah haji Indonesia yang wafat dan dimakamkan di Pemakaman Mala dan Baqi. Sebab, kelak mereka akan menjadi golongan orang-orang yang akan dibangkitkan dari kubur pertama kali pada hari kiamat. Ada beberapa keutamaan ziarah kubur ke makam Mala dan Baqi. Yang pertama, ziarah ke pemakaman Baqi merupakan sunnah Nabi Muhammad. Bahkan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah mengatakan, bahwa dahulu Nabi Muhammad sering ziarah ke pemakaman Baqi di akhir sepertiga malam. Selain itu, ziarah kubur juga mengingatkan bahwa kita semua kelak juga akan menyusul ahli kubur. Dengan berziarah ke tempat ini, nantinya menjadi harapan semoga para sahabat atau solihin yang diziarahi mengenali saat di akhirat dan menjadi wasilah syafaat bagi peziarahnya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, bahwa di akhirat kelak akan ada umat Nabi Muhammad berjumlah 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, dan setiap 1.000 orang dari 70.000 itu akan membawa serta 70.000 orang bersamanya. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak, amin.